Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kita akan mempresentasikan tugas mata kuliah logika fusi dengan judul pengenalan fusi database menggunakan metode Umano. Yang beranggotakan saya sendiri, Citrawastu Pramudia dengan NPM 2340501115. Muhammad Naufal Fawas NPM 1143. Muhammad Hafid Aprilianto NPM 234 050 1146. Ya. Di sini ada Fuji Database. Fuji Database adalah sistem database yang dirancang untuk menangani data tidak pasti atau tidak lengkap menggunakan logika fusi yang diperkenalkan oleh Lotfi Zadeh pada tahun 1965. Tidak seperti database konvensional yang menyimpan data presisi. Fuji Database memungkinkan penyimpanan data dalam bentuk himpunan fusi, derajat keanggotaan, dan distribusi kemungkinan. Sebagai contoh, ada seseorang dengan tinggi 180 cm bisa memiliki derajat keanggotaan 0,7 dalam himpunan sebagai orang tinggi. Metode Umano. Metode Umano adalah perangkat lunak untuk membangun dan mengelola fusi relasional database dengan pendekatan model Umano-Fukami. Metode Umano berfungsi merepresentasikan data tidak pasti menggunakan distribusi kemungkinan dan derajat keanggotaan serta mendukung query fusi yang fleksibel melalui bahasa seperti FSQL. Karakteristik model Umano-Fukami. Model Umano-Fukami memungkinkan representasi data sebagai relasi fusi dengan dua jenis ketidakpastian pada nilai atribut dan hubungan antar atribut. Model ini juga memperluas operasi aljabar relasional klasik untuk menangani data fusi dan mendukung query dengan istilah seperti cukup puas atau mendekati tinggi. Metode Umano. Pada basis data fusi model Umano, data-data yang ambiguous diekspresikan dengan menggunakan distribusi posibilitas. Distribusi posibilitas merupakan nilai atribut dari suatu model relasi. Berikut adalah contoh soal. Nama Yudimas, umur 35 tahun, nama anak Yoga. Nama Gihan, umur 33 tahun, nama anak tidak mempunyai anak. Nama Abiyu, umur muda, nama anak tidak tahu. Nama Naufal, umur tidak tahu, nama anak Dias. Nama Amar, umur 56 tahun, nama anak Arfan dan Dimas. Nama anak Faisal, umur 50,5 tahun, nama anak Undefinite. Hasil contoh soal adalah pada rekod pertama tidak ada data yang ambiguous. Yudimas berusia 35 tahun dan memiliki seorang anak bernama Yoga. Pada rekod kedua juga tidak ada data yang ambiguous. Gian berusia 33 tahun dan belum mempunyai anak. Pada rekod ketiga, Abiyu tidak diketahui berapa umurnya, tapi dia masih muda. Umur Abiyu diekspresikan dengan distribusi posibilitas muda. Misalkan muda merupakan himpunan dengan distribusi posibilitas sebagai berikut. Muda sama dengan 0,3 per 15, 0,6 per 17, 0,8 per 22, 1 per 25, 0,8 per 30, 0,7 per 33, 0,6 per 35, 0,2 per 40. Abiyu memiliki anak, tapi kita tidak tahu siapa nama anaknya. Nama anak dari Abiyu diekspresikan dengan distribusi posibilitas tidak tahu, yang berarti siapapun mungkin nilai posibilitas sama dengan 1. Pada rekod keempat, kita tidak mengetahui berapa umur Naufal. Umur Naufal diekspresikan dengan distribusi posibilitas tidak tahu, yang berarti berapapun mungkin adalah nilai posibilitas sama dengan 1. Naufal memiliki anak bernama Dias. Pada rekod kelima, Amar diketahui berumur 56 tahun. Amar memiliki seorang anak yang belum jelas siapa namanya, apakah Arfan atau Dimas. Nama anak Amar diekspresikan dengan distribusi posibilitas Arfan atau Dimas. P yang berarti Arfan atau Dimas, misalkan distribusi posibilitas yang diberikan adalah 0,8 per Arfan, 0,5 per Dimas, yang berarti bahwa anak Amar bernama Arfan dengan posibilitas 0,8.
atau bernama Dimas dengan posibilitas 0,5. Nilai posibilitas Dimas lebih besar dibandingkan dengan nilai posibilitas Arfan. Pada record ke-6, umur Faisal diketahui 50 tahun atau 51 tahun. Umur Faisal diekspresikan dengan distribusi posibilitas 50 atau 51. B yang berarti umurnya 50 atau 51. Misalkan distribusi posibilitas yang diberikan adalah 0,8 per 50 atau 0,4 per 51, yang berarti bahwa nilai posibilitas Faisal berumur 50 tahun adalah 0,8 dan nilai posibilitas umur Faisal 51 tahun adalah 0,4 tahun. Nilai posibilitas 50 tahun lebih besar dibandingkan dengan nilai posibilitas 51 tahun. Kita tidak tahu apakah Faisal memiliki anak atau tidak. Nama anak Faisal diekspresikan dengan distribusi posibilitas undefinite, tidak jelas punya anak atau tidak, atau nilai posibilitas sama dengan 0. Berikut untuk penyelesaiannya. Apabila ada suatu query, siapa sajakah karyawan yang usianya lebih dari 36 tahun, maka yang masuk dalam kategori ini adalah Abiyu, Naufal, Amar, dan Faisal. 1. Abiyu termasuk dalam kategori ini karena Abiyu masuk dalam kategori muda di mana usia 40 tahun lebih besar daripada 36 tahun, menjadi anggota himpunan muda, meskipun nilai posibilitasnya cuma 0,2. 2. Naufal termasuk dalam kategori ini, sebab kita tidak tahu umur Naufal, jadi berapapun umur yang diminta Naufal tetap masuk nilai posibilitas 1. 3. Amar jelas masuk dalam kategori ini, sebab umurnya 56 tahun lebih besar dari 36 tahun. 4. Faisal juga masuk dalam kategori ini sebab 50 tahun maupun 51 tahun keduanya lebih dari 36 tahun. Kesimpulan, Fuzzy Database merupakan solusi efektif untuk mengelola data yang bersifat tidak pasti atau ambigu dengan menggunakan prinsip logika Fuzzy. Berbeda dengan database konvensional, Fuzzy Database memungkinkan representasi data dalam bentuk derajat keanggotaan dan distribusi kemungkinan, serta mendukung query yang lebih fleksibel dan menyerupai bahasa alami. Umano sebagai implementasi dari model Umano Fukami menyediakan alat dan metode untuk merepresentasikan data Fuzzy secara relasional dengan dukungan terhadap aljabar relasional Fuzzy dan kemampuan menangani dua jenis ketidakpastian. Umano sangat sesuai untuk aplikasi yang memerlukan penalaran mirip manusia seperti sistem pakar, diagnosis medis, dan analisis pelanggan. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.